Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi dan perlu ayan wia seorang yang nyusur niat bisiwaki waktu nyusur asunata akan kesunahan diusaba supaya dia dapat pahala alaihi nyusurnya tersebut. Jadi waktu nyusur supaya dapat pahala tuh ya, kudu diniatin. Iya, jangan bukan hanya nyusur-nyusur aja gitu ya. Harus diniatin. Yang gimana niatnya gini aja. Jadi niat saya nyusur karena Allah Ta'ala. Gitu aja udah. Gitu ya. Sunnah gitu ya. Sunnah karena Allah Ta'ala. Niat saya nyusur sunnah karena Allah Ta'ala. Ya kalau bahasa ini mah Arabnya mah ya niat pakai bahasa Indonesia aja udahlah, nggak apa jadi hati niat mah. Ya kalau bahasa Arab ya menawa itu siwaka sunatan nilai ta'ala ya. Iya. Nah gitu. Jadi begitu nyusur tuh niatin di hati ya. Niat saya nyusur sunnah Allah ta'ala gitu aja. Maksudnya nggak bisa lah gitu ya. Ya. Kemudian wa ayyablago wa ayyabla'a ya. Dan hendaklah ini fil mudhari mestinya kan waya blau tapi dibacanya waya bla itu moto kepada yanwia ya, makanya hukumnya berlaku sama. Jadi sini juga sunnah, jadi kalau di sono sunnah baiknya ini juga sama, makanya waya bla dan baiknya hendaklah orang yang nyusur itu menelan rikohu ludahnya awalas yakihi di permulaan nyusurnya. Tuh, jadi itu pertama nyusur tuh ya, itu ludahnya ditelan jadi obat ya. Iya. Gitu ya. Begitu satu kali. Kalau enggak ya. Gitu. Gitu. Jadi cukup ludahnya ya. Nah, supaya biar lebih ini, bagaimana kalau disedot aja nih susurnya. Wa alaya muso ya. Kayak gitu. Enggak disunahkan untuk ngenyot susurnya mah gitu ya. Gitu. Pengen bener-bener ini sama ini dikenyot enggak, jangan ya. Tuh, jadi udah tadi aja. Cukup gitu nyusur pertama tuh dari hasil nyusur yang pertama itu ludahnya ditelan sedikit mah gitu. Gitu. Kemudian wayundabu dan disunahkan at-takhlilu nyihil qabla siwaki baik sebelum nyusur au ba'da atau sesudah nyusur min asari tuami ya tentunya dari bekas makanan yang tersisa ya. Jadi sunnah lagi nih. Nyihil. Tahu nyihil? Nyihil gitu. Makanya itu baik di warteg maupun di Padang kan suka disiapin tuh ya. Iya. Iya, bebay itu ya kalau sesapu paling kotor ya. Itu bebay. Iya, sebab saya sendiri ngalamin tuh ya. Gara-gara gitu pitanus tuh. Iya, bebay. Yang steril ya. Nah, makanya kan kalau di Padang atau di warteg gitu ya, suka disiapin tuh ya. Tusukan itu ya. Buat nyihil. Gitu ya. Iya. Nah itu emang sunnah tuh sunnah. Sunnah ya. Ya tapi itu bebay ini jangan sembarangan. Itu kan ada ceritanya. Orang-orang itu nggak masuk surga, tertahan di neraka gara-gara itu buat nyihil doang ya. Ada kan ceritanya itu. Iya motong ini bilik orang lah sedikit gitu bilik orang gitu ya. Habis makan itu ya karena biasa nyihil nih. Bagaimana? Itu ada ya zaman dulu kan bilik gitu ya. Sama dia dipakai tuh nggak izin lagi. Nah itu jadi dia tertahan di neraka tuh ya. Oh, ya. Jadi itu sunnah ya, nyihil tuh sebaik itu sebelum nyusur maupun sesudah nyusur itu. Ya sebab memang kadang-kadang dengan nyusur ada tuh yang masih tersisa ya kalau di dalam gigi menyelip gitu ya. Apalagi macam daging kadang-kadang nggak kena susur ya. Itu penting ya.
Tapi wasiwako ya sebenarnya mah nyusur abdul itu lebih utama minhu daripada nyihil. Ya kalau dibandingkan mah utama mana nyusur sama nyihil atau susur ya. Yang bagusnya sudah semua. Ya nyihil, ya nyusur. Ya nyihilnya itu mau sebelum nyusur maupun sudah nyusur gitu. Tapi pada dasarnya nyusur lebih utama daripada nyihil. Nah, hilapan beda liman akasa menurut ulama yang membalik mah. Pendapatnya justru katanya nyihil lebih utama. Nah, tetap yang lebih kuat mah adalah nyusur lebih utama daripada nyihil. Kemudian wala yukrohu, tidak dimakruhkan seseorang yang nyusur bisiwaki goirin dengan memakai susur orang lain, asal satu azina dia ngizinin orang lain itu, au ulima ataupun memang sudah diketahui ridho keriduannya. Nggak apa-apa tuh. Ya waktu nyusur, ya bagaimana ya, pakai bekas orang. Banyak dia nyusur nih karena dia nggak punya orang. Ya ini mah punya orang juga memang bekas dia juga. Ya kalau bekas makanya kita ini kalau baru memang kayak tadi alhamdulillah dipakai ya, mudah-mudahan manfaat tuh. Jadi kalau umpamanya kita ngasih susur ke orang tuh kemudian dipakai, itu kan diantaranya kemarin sholat 2 rakaat pakai susur lebih utama daripada 70 rakaat nggak pakai susur ya. Nah itu insya Allah itu kita dapat pahala itu yang ngasih susur juga dapat tuh ya. Jadi dibandingkan 10.000 20.000 berapa sih ya? Tapi kalau udah itu betul sepanjang dipakai ya makanya pakai tuh. Jadi biar kitanya juga berkualitas tadi 2 rakaat. Jadi lebih baik daripada 70. Nah yang ngasih juga ya nanti kebagian. Masing-masing bukan berarti 70 dibagi 2 min. Bukan min ya. Ya 70 dibagi bursen 35 lagi. Bukan. Gitu ya. Nah jadi itu nggak apa-apa sebenarnya mah. Asal catatannya dia itu udah ngizinin. Apalagi dikasih mah tadi bukan sekadar make itu dikasih ya. Ngizinin aja dah kalau emang harus susah karena pengen dapat pahala sholatnya itu walaupun 2 rakaat apa lebih baik daripada 70 udah pakai susur tuh. Ya emang dia juga tahu bukan aja yang sholatnya itu dia juga dapat nantinya. Ataupun memang ngizinin emang enggak tapi dia mah orangnya orang baik. Pokoknya apa-apanya juga kalau dikasih kalau dipakai dia mah udah izin aja udah ridho aja. Enggak apa-apa itu juga. Enggak makruh ya. Boleh. Nah, gimana nih? Dia mah tuh kalau barangnya kalau dipakai apalagi diambil mah dipakai aja. Pokoknya mah wah, marah dah. Enggak ridho ya. Ya, ataupun memang enggak ada izin. Nah, wailah kalau memang orang lain itu yang susurnya dipakai memang enggak ngizinin ataupun memang belum diketahuin keriduannya, harum itu mah. Haram maksudnya bukan harum ya. Iya, harum mah haram itu mah. Jadi bukan dapat pahala malah dosa ya. Gitu. Ka'azihi yaitu enggak bedanya seperti orang itu ngambil susur min milkil gueri daripada kepunyaan orang lain. Ya, apalagi make aja udah haram ya. Kalau memang nggak dapat izin, nggak dikete keridoannya, ya ini ngambil atau apalagi gitu. Nah tentunya make apalagi ngambil punya orang lain tanpa izin pastinya yang ngambil mah ya. Nah itu haram juga hukumnya selagi nggak berlaku adat kebiasaan bahwa orang-orang itu ya udah nggak ngarepin dari susur itu tuh udah lah dia mah walaupun susur dipakai juga emang udah dia mah udah nggak ngarepin lah istilahnya biarin amat lah dipakai sama orang bagus begitu tuh kalau memang berlaku mah tuh adat kayak begitu ya nggak apa-apa udah pakai lah gitu ya jadi orang itu udah nggak membutuhkan tuh. Nah itu mah walaupun gak izin juga
dan nggak dapat, belum diketahui keriduannya juga, itu mah nggak mantak haram gitu ya. Ya bahkan sampai ngambil juga kalau memang ya karena barangnya sepele, susur berapa sih ya? Itu walaupun nggak izin, nggak diketahui keriduannya. Nah itu kalau memang sekali lagi orang itu memang nggak terlalu berharap, nah itu nggak haram hukumnya. Kemudian wa yukrahu, dan dimakruhkan nyusur lisoimi bagi orang yang puasa ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari. Tuh makruh. Jadi itu barang bagus juga kalau memang kondisinya lain, beda lagi hukumnya. Jadi ini dalam kaidah hukum itu berputar antara elat ya. Jadi bisa beda karena kondisi, waktu, tempat, orangnya gitu ya. Gitu. Nah, walaupun dasarnya awalnya yang namanya nyusur itu bagus, bahkan sholat 2 rakaat lebih utama daripada 70 yang gampang nyusur. Ternyata nih, kalau bagi orang yang lagi puasa mah, ya tentunya setelah tergelincir matahari. Itu makruh. Makruh ya. Enggak batal mah, makruh, hanya makruh. Nah, ini sama nih. Iya. Itu bagaimana kalau nyikat ya? Iya, kalau nyikat mah kalau memang nggak pakai pasta sama menyusur. Jadi selagi belum johor mah boleh, lagi puasa juga. Gitu. Tapi kalau pakai odol mah odol, walaupun belum johor juga, tetap udah makruh karena ada rasa. Makanya kalau nyikat pakai odol itu sebelum subuh, ya sebelum imsak gitu ya. Ya itu udah nyikat. Begitu. Sebab kalau udah lewat itu mantar makruh walaupun belum johor. Nah, apalagi udah johor mah lagi, kalau udah johor mah nih udah tergelincir matahari, johor maksudnya ya. Itu lagi nggak pakai odol juga makruh. Tuh, jadi jangan mentang-mentang, oh, sunnah, gua ada pahalanya, banyak keuntungannya, nyusur. Nanti dulu lihat ya. Tuh. Nah, makruh nyusur bagi orang yang puasa setelah tergelincir matahari ataupun umpamanya lewat johor. Ilam yata goyar, selagi enggak berubah pamuh mulutnya binahwi nomin, semacam tidur. Tuh. Nah ini makruh juga kalau memang enggak berubah mulutnya, enggak bau gitu ya, enggak bau. Nah adapun kalau memang berubah bau seperti bangun tidur ataupun kemarin ya, karena banyak diam gitu ya. Ya apalagi ini lagi puasa malah bilang aku makan apa ya? Iya, lagi puasa apa ini mah. Nah, itu bau semuanya. Nah, itu kalau memang bau mah walaupun habis johor juga ya, nggak apa-apa. Jadi rupanya tuh yang hadis luhumul pamisoimi atyawu min indallah min miskin itu ya, bahwa bau mulutnya orang yang puasa itu lebih baik daripada misik ya gitu ya. Nah itu mungkin tuh yang sebelumnya johor kelima tuh. Sebab kalau udah johor mah di sini walaupun umpamanya makruh juga tadi ya, itu kalau nggak berubah. Tapi kalau berubah seperti bau, itu jadi nggak makruh gitu. Gitu. Nah, itulah diantara kesunaan wudhu panjang lebar tentang siwak atau nyusur ya. Iya, panjang itu, berapa kali tuh, 3 kali ngaji udah tuh. Baru beres tentang siwak. Nah, baru sekarang nih. Pamad madotun. Kemudian kekemur. Pastin sakun dan menghirup air ke hidung. Tuh, jadi ini setelah baca bismillah kemudian nyusur ya. Sunnah lagi nih. Ini nih masih kesunahan wudhu ya. Artinya kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau tahu bahwa itu sunnah. Seandainya nggak dikerjakan juga, nggak mantap batal wudhu.
gitu. Tapi nggak dapat pahala, bahkan bisa jadi makruh. Jadi wudhu itu antara dapat pahala jadi enggak gitu ya, sayang. Itu kakemur dan ngisep air ke hidung. Nah dalilnya apa? Ya pastinya lil itba, itu ngikutin Rasulullah SAW. Jadi walaupun kita nggak ketemu ya, karena memang beda zaman, bahkan kan jaraknya jauh. Itu kalau pengen tahu Rasul wudu kayak begitu tuh. Rasul itu kalau wudu ke hidung, kakemur ke hidung gitu ya. Alhamdulillah dari umpamanya kita punya guru, dari gurunya sampai ke tabin sampai tabin sahabat ya. Iya, gitu ya. Gitu. Insya Allah nih, walaupun kita belum bisa yang lainnya, ya ini gitu ya. Nah kalau kita udah bisa ngikutin Rasulullah di antaranya ini, itu kan di Al-Quran ada ya. Bagaimana yang intuhibul fatabiun yuhibbukumul itu ya. Jadi ikutilah aku, itu perintah Allah sudah disampaikan pada Rasulullah kepada umatnya, maka yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta, bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum ya, diampuni dosa-dosanya tuh. Nah, bagaimana sih prakteknya kakemur dan madmado dan insisak lah, supaya ringkas ngomongnya ya. Kan madmado kakemur tuh, kalau insisak ngisep air ke hidung. Nah sekarang prakteknya gimana? Wa qallu huma, dan sekurang-kurangnya kakemur dan ke hidung lah, udah gitu aja ya. Isalul mai, itu menyampaikan air ilal fami, kepada mulut, wal anfi, dan hidung. Ya pokoknya mah asal udah masukin air, terus ngasupin air ke mulut, ke hidung, udah dapat hasil udah tuh. Kesunahan ya. Walaupun istilahnya nggak disedot juga nggak, asal masuknya gitu ya. Ya ke mulut juga cuma dimasukin doang, nggak dikumbur-kumbur gitu ya. Itu udah dapat ya. Ya. Bahkan walai syarat tuh nggak disyaratkan pihusuli asli sunati ya, untuk hasil pokok kasunan idaratuhu ya, untuk memutarkan air pil pami, pada mulut, wa majuhu, dan memuntahkan ya air minhu, dari mulut, wa nasruhu, dan nyingsingin air minal anfi, daripada hidung. Jadi pada dasarnya mah nggak kudu dia muterin air di mulut kemudian ngelepehin ya. Ya ataupun kalau ke hidung mah insisak, dia nyingsingin air dari hidung, enggak. Pokoknya mah tadi asal masuk aja. Kakemur ke hidung, kemur ke hidung. Kakemur ke mulut, atau istinsak ke hidung gitu ya. Udah dapat kesunahan gitu. Gitu ya. Atau enggak jadi syarat tuh. Tapi baltusanu ya, bahkan disunahkan tuh ya. Jadi cuma kalau memang mau dia diputerin tuh air, dikembur-kembur di mulut ya, kemudian dilepehin, disemburin ke hidung juga, rada umpamanya sama dia disedot, disingringin, itu sunnah. Nah kamu balagoti ya, seperti membangetkan pima pada waktu kakemur dan ke hidung itu, gitu ya. Jadi pada dasarnya gitu tuh, sunnah. Tapi babae lil mubtiri, ini bagi orang yang nggak puasa ya. Jadi ini masalah ngebangetin tuh yang istilahnya ke air, dikembur-kembur ke hidung gitu ya, ke mulut, kemudian di hidung juga sama dia disedot, disisingin. Ini kalau nggak puasa. Kalau puasa mantar gitu ya. Ya emang lil amri biat ya, emang disunahkan tuh, diperintahkan tuh. Jadi kalau memang lagi nggak puasa mah, tapi kalau puasa mah jangan. Sebab apa? Gini, bukan berarti kakemurnya pakai hidung, enggak ya, tetap itu sunah. Ini kadang-kadang masuk ada nih pertanyaan, itu katanya kalau kita lagi puasa nggak usah kakemur sama ke hidung ya, begitu. Jadi tetap kakemur ke hidung mah sunah. Cuma nih yang enggak, ini kalau lagi puasa mah ngebangetin itu.
Makanya tadi kudu bisa ngebedain. Kalau sekedar kekemur itu masukin air ke mulut udah, walaupun enggak dikemur-kemur, enggak disembur gitu ya. Terus ketika dia ke hidung juga cukup ngasupin, walaupun enggak diisep, enggak disingsingin tuh. Gitu. Nah sunahnya itu dikemur-kemur, disemburin, kalau ke mulut mah ya. Nah ketika ke hidung itu diisep, disingsingin tuh gitu. Itu enggak sunah. Tapi kalau lagi puasa mah jangan yang itu mah tuh. Ke mulut mah ke hidung mah tetap gitu. Kita harus bisa ngebedain tuh. Kemudian wayusanu dan disunahkan jam uhuma mengumpulkan ke kemur dan ke hidung bisa lasigorofin dengan 3 cidukan. Ya tamad madu iyah ke kemur sumayastansiku kemudian ngisep air ke hidung mingkulin dari setiap tiap satu persatu minha dari 3 cibukan itu. Jadi sunnah lagi nih waktu ke kemur ke hidung itu sekaligus ya dengan 3 kali cibukan. Bagaimana maksudnya? Jadi dia dari setiap kali cibukan iya ke kemur ya ke hidung gitu. Emang kalau nggak biasa kabet ini ya. Udah biasa ini. Ya, jadi kalau yang selama ini ke kemur suka kemur dulu baru ke hidung ya. Itu mah norak. Jadi sekarang mah disekaligusin. Setiap kita ambil air ya ke mulut ya ke hidung gitu. Begitu ya. Iya. Jadi ketahuannya begitu. Kalau dia itu tadinya dipisahin ke kemur ke hidung berarti belum tahu ya. Kalau dia umpamanya kok dia mah 3 kali doang. Kan kalau kita mah tolol. Orang mah kayak ke mulut dulu baru ke hidung gitu ya. Ini mah pan 3 kali doang loh. Justru pinter dia itu ya. Tuh, itu yang main itu yang tolol itu. Nah, sekarang mah roba ya. Emang sekali lagi nih kalau nggak dibiasain kabet. Ya saya juga awal-awal sama kabet ya. Bagaimana sih ini? Joka kemur, jaka hidung gitu ya. Nanti kalau dibiasain mah kagak. Nah terus katanya itu bacaan kan katanya kayak beda. Bacaan ke mulut mah lain gitu ya, ke hidung mah lain gitu ya. Nah udah tuh baca aja semua. Disambung gitu ya. Jadi gitu aja. Tuh. Jadi ternyata di dalam kepada umumnya kan makin banyak itu ya makin baik. Ternyata di sini mah justru dengan dia meringkas ya yang mestinya itu 6 kali cibukan ya artinya untuk ke mulut ke kemur 3 ke hidung 3 itu kan sebenarnya lebih baik mestinya ternyata di sini justru yang lebih baiknya mah itu yang sunahnya nih ada nilai tambah itu justru cukup dengan 3 dia siupkan air artinya setiap kali nyibuk itu sekali setiap dia nyendok air itu ja untuk ke kemur ja untuk ke hidung begitu ya makanya roba iya hemat air gitu bener ya itulah mungkin diantara kesunahan wudhu ya insyaallah nanti bersambung dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sehingga nilai ibadah kita khususnya ketika wudhu ini nanti berkualitas dan pastinya menambah pahala ya. Wallahu a'lam bishawab.